Mason Mount korban eksperimen Erik ten Hag berikutnya. Ada informasi baru seputar Mason Mount, manajer Manchester United. Erik ten Hag berencana untuk mengotak-atik posisi sang gelandang setan merah tersebut. Mount merupakan pemain yang baru didatangkan Manchester United di musim panas ini. Ia diangkut setan merah dari Chelsea dengan tebusan yang cukup mahal. Sejauh ini, Mount bermain di posisi yang berbeda dari yang ia biasanya mainkan di Chelsea. Erik ten Hag menarik posisinya agak ke dalam, namun ESPN melaporkan bahwa posisi Mount berpotensi diubah lagi oleh ten Hag. Ia dikabarkan akan coba dimainkan di sektor sayap. Menurut laporan tersebut, ten Hag berencana untuk menjajal Mount untuk bermain di pos winger kanan. Langkah ini diambil ten Hag sebagai langkah darurat, karena saat ini ia krisis winger kanan. Anthony masih berurusan dengan pihak berwajib, sementara Jadon Sancho juga lagi diskors. Manchester United tidak punya banyak pemain yang bisa bermain di sektor sayap kanan sehingga ia berencana bereksperimen dengan Mount di posisi itu. Keputusan ten Hag untuk memainkan Mount di sisi kanan serangannya akan menjadi perjudian besar. Di Chelsea, Mount jarang dimainkan sebagai winger kanan, ia lebih banyak dimainkan sebagai winger kiri dan bermain sebagai playmaker. Manchester United sendiri saat ini memiliki satu winger kanan murni pada diri Facundo Pellistri. Namun sebagai pelapis, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford juga bisa dimainkan sebagai winger kanan dadakan. Dibuang Manchester United, David De Gea akan ambil langkah tak terduga. Mantan kiper Manchester United David De Gea masih belum juga mendapatkan klub baru usai meninggalkan Old Trafford akhir Juni lalu. Kini malah berhembus kabar mengejutkan soal nasib pemain asal Spanyol tersebut. David De Gea harus mengakhiri petualangannya di Manchester United selama 12 tahun dengan cara kurang baik. Setan Merah tak mencapai kesepakatan soal kontrak baru dengan De Gea sehingga ex-pemain Atletico Madrid itu pergi dengan bebas transfer akhir musim lalu. Ten Hag diduga lebih suka mengganti De Gea dengan kiper yang jago dalam penguasaan bola. Manchester United akhirnya merekrut mantan anak asuh Ten Hag, Andre Onana, yang direkrut dari Inter Milan untuk menjadi pengganti De Gea di bawah Mister Gawang. Sudah hampir 3 bulan usai meninggalkan Manchester United, De Gea masih belum mendapatkan kiper baru. The Guardian pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, melaporkan De Gea mungkin akan mengambil tindakan ekstrim dalam memutuskan masa depannya. De Gea diduga bisa saja akan pensiun dari sepak bola jika tidak menemukan tawaran yang pas dalam waktu dekat. Fans Manchester United sendiri sangat merindukan De Gea. Pasalnya Onana yang direkrut untuk menggantikan De Gea kinerja kurang memuaskan. Pemain asal Kamerun itu kerap membuat blunder dan sudah kemasukan 14 gol dari 6 laga awal bersama Manchester United. Menurut The Sun, masih ada rasa frustrasi terhadap cara para pejabat Manchester United menangani situasi ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa para pemain merasa marah atas kepergian De Gea, karena merasa pemain yang sudah lama mengabdi pantas mendapatkan rasa hormat yang lebih. Sejak De Gea meninggalkan Old Trafford, Manchester United hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 6 pertandingan kompetitif. Clean sheet tersebut terjadi pada pertandingan pembuka musim melawan Wolverhampton Wanderers. Bedah kualitas Matthijs De Ligt, pengganti Rafael Varane di Manchester United. Tidak dimainkannya ia di laga Liga Champions antara Bayern Munchen vs Manchester United pada Kamis tanggal 21 September tahun 2023, lalu telah membuat Matthijs De Ligt gusar. Pasalnya kini statusnya sebagai penampil reguler Die Roten semakin kabur saja di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Matthijs De Ligt adalah pemain ketiga dalam sejarah transfer Bayern Munchen usai dibeli seharga 67 juta euro dari Juventus pada musim panas 2022 silam dan ia jelas tidak senang hanya menjadi pelapis saja setelah 1 tahun. Menurut Bill, mantan kapten Ajax Amsterdam itu kini sudah muak dengan perlakuan yang ia terima dan hal ini bisa memicu dirinya untuk hengkang. Kebetulan Manchester United adalah klub yang pernah meminatinya saat masih berada di Belanda dan kini The Red Devils punya kans memantik rasa cinta itu lagi. Manchester United saat ini punya Rafael Varane sebagai bek tengah nomor 1 mereka. Usianya baru 30 tahun yang biasanya bagi pemain di posisi belakang baru permulaan dari usia emas. Sayangnya Varane terlalu akrab dengan cedera. Sejak didatangkan dari Real Madrid di bursa transfer musim panas 2021, mantan penggawat timnas Prancis itu sudah menderita setidaknya 9 kasus cedera. Jika ingin menjadi klub besar penantang gelar lagi, Manchester United sepertinya harus mencari bek tengah andalan baru yang lebih fit dan sosok Matthijs De Ligt mencontreng semua kotak kriteria. Matthijs De Ligt usianya pun masih sangat muda, 24 tahun.
Pemilik 42 caps Belanda ini masih jauh dari era puncaknya namun telah masuk jajaran pemain terbaik dunia. Statistik pun sudah mengunggulkan De Ligt atas Varane pula. Dari data Squawka musim lalu, sedikit sekali aspek di mana Varane mengungguli sang calon suksesor. Dengan satuan per 90 menit, Varane cuma bisa menepuk dada dalam hal persentase duel udara yakni 72% berbanding 59% juga perkara sapuan. Namun itu pun karena De Ligt terlibat dalam lebih banyak perebutan bola di atas tanah. Satu hal lagi yang membuat De Ligt makin pantas untuk menggantikan Varane adalah familiarnya ia dengan taktik Ten Hag. De Ligt juga menjadi jenderal Ten Hag di kampanye Liga Champions tahun 2018 sampai tahun 2019 di mana Ajax tanpa terduga menembus semifinal untuk kali pertama dalam 22 tahun. Kontrak Matthijs De Ligt bersama Bayern Munchen masih tersisa sampai Juni tahun 2027 namun sepertinya reuni dengan Erik ten Hag di Old Trafford bisa terjadi lebih cepat jika situasi terkininya terus bertahan. Manchester United disarankan bajak Ivan Toney dari Brentford. Sebuah saran diberikan Andy Cole kepada manajemen Manchester United. Ia menilai manajemen Setan Merah harus mencoba mendatangkan Ivan Toney dari Brentford di musim dingin nanti. Manchester United saat ini lagi berada dalam situasi yang buruk. Manchester United kalah di 4 dari 6 laga perdana mereka di musim ini. Ada banyak masalah dalam skuad Manchester United saat ini, salah satunya adalah Manchester United kekurangan mesin gol, di mana Anthony Martial dan Rasmus Højlund belum menciptakan cukup banyak gol untuk Setan Merah. Cole menilai untuk meningkatkan produktivitas gol mereka, Manchester United harus mencoba merekrut Ivan Toney. Saya pribadi sangat menyukai Ivan Toney, buka Cole kepada Betfred. Menurut Cole, 2 musim terakhir Toney telah membuktikan bahwa dirinya striker yang tajam di Premier League. Jadi ia menilai sang striker bisa coba diangkut Manchester United di musim dingin nanti. Toney telah menjadi pemain kunci Brentford untuk beberapa musim terakhir. Ia juga sudah mencetak cukup banyak gol bagi Brentford di Premier League, sambung Cole. Jadi jika ada kesempatan, mengapa Manchester United tidak mencoba untuk mendatangkannya? Cole cukup optimistis Toney akan jadi pemain yang berguna untuk Manchester United. Ia yakin sang striker bisa membuat performa Manchester United jadi lebih baik lagi. Jika Manchester United memutuskan untuk merekrut Ivan, maka saya yakin ia akan membuat kondisi Manchester United jadi lebih baik dari saat ini, sambung Cole. Ivan masih berusia 27 tahun dan ia bisa membantu Rasmus Højlund untuk menjadi lebih tajam. Saya percaya Ivan akan jadi tambahan yang bagus untuk tim Manchester United, ia menandaskan. Pihak Brentford baru-baru ini memastikan bahwa Ivan Toney bisa pergi dari tim mereka di musim dingin nanti. Namun The Beast menekankan bahwa dibutuhkan tawaran yang tepat agar sang striker bisa meninggalkan tim mereka. Para pemain Manchester United rindukan sosok David De Gea. David De Gea meninggalkan Old Trafford setelah 12 tahun mencatatkan total 545 penampilan di semua kompetisi. Kiper asal Spanyol itu diizinkan pergi dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. Dia menerima sekitar 350.000 pound per pekan. Jika menekan kontrak baru, De Gea harus rela gajinya berkurang menjadi 250.000 pound per pekan. Jika laporan tersebut dapat dipercaya, De Gea mengindikasikan bahwa dia siap menerima pengurangan gaji untuk memperpanjang masa tinggalnya. Sepanjang musim tahun 2022 sampai tahun 2023, dia selalu tampil di Liga Inggris. Manchester United sepertinya siap untuk melakukan pembaruan pada satu tahap, tetapi, kesepakatan tersebut akhirnya dibatalkan dan Setan Merah mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan dengan biaya 55 juta euro. Sejak De Gea meninggalkan Old Trafford, Manchester United hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 6 pertandingan kompetitif. Clean sheet tersebut terjadi pada pertandingan pembuka musim melawan Wolverhampton Wanderers. Andre Onana memang tak bertanggung jawab penuh atas sebagian besar dari 14 gol ke gawang Manchester United, tapi, kiper timnas Kamerun itu bersalah atas gol pertama saat Setan Merah kalah 3-4 dari Bayern Munchen di Liga Champions, Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Sejak De Gea meninggalkan Old Trafford, Manchester United hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 6 pertandingan kompetitif. Clean sheet tersebut terjadi pada pertandingan pembuka musim melawan Wolverhampton Wanderers. De Gea saat ini belum menemukan klub baru sejak meninggalkan Old Trafford. Pemain berusia 32 tahun itu sempat dikaitkan dengan Bayern Munchen, Real Betis, dan klub-klub di Timur Tengah. Di Liga Inggris, Setan Merah sekarang berada di posisi 13 klasemen dengan 6 poin. Dari 5 laga, Marcus Rashford baru mencatat 2 kemenangan dan 3 kali kalah. Erik ten Hag dipecat Manchester United, Roberto De Zerbi penggantinya yang ideal.
Mantan pemain Manchester United Paul Parker masih mendukung Erik ten Hag menjadi manajer Setan Merah. Tapi jika Ten Hag dipecat, Parker menilai manajer Brighton Roberto De Zerbi sebagai pengganti yang ideal. Ten Hag saat ini menjalani musim keduanya bersama Manchester United. Namun, Setan Merah mengawali musim ini dengan sangat buruk. Setan Merah sudah menelan 4 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka tercatat hanya mampu meraih 2 kemenangan. Teranyar, Manchester United baru saja dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 4-3 di Liga Champions. Setan Merah juga tercecer di peringkat 13 klasemen sementara Premier League dengan 6 poin. Performa buruk membuat Ten Hag berada di bawah tekanan. Parker sampai saat ini masih mendukung Ten Hag untuk bisa meraih kesuksesan di Old Trafford. Saya tidak bisa keluar dan mengatakan bahwa saya hanya ingin memecat Erik ten Hag, tetapi saya pasti bisa melihatnya sebagai pelatih Manchester United di masa depan, kata Parker kepada BMI Bet. Dia langka dan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Tentu saja, saya sedikit khawatir karena Brighton tampaknya merupakan tim yang sangat sistematis. Kami melihat Graham Potter tidak menjalani momen terbaik dalam hidupnya di Chelsea. Parker sudah punya kandidat penerus Ten Hag jika manajer asal Belanda itu dipecat. Dia adalah juru taktik Brighton dan Hove Albion Roberto De Zerbi. Jadi, bisakah De Zerbi menangani Manchester United? Saya pikir dia bisa. Lanjutnya, dia benar-benar berbeda dari Graham Potter. Saya suka Potter tetapi De Zerbi memiliki semangat dalam hatinya. Dia mengatakan apa yang dia rasakan dan dia menghadapi pemainnya secara berbeda dari Potter yang tidak menunjukkan emosi yang sama di pinggir lapangan seperti yang dilakukan De Zerbi.